Baik, selamat malam. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan masih kitab atau Injil Lukas, sesi ke-6 dengan tema Sabat dibatalkan. Nah, ini topik ini juga termasuk sensitif ya, Bapak Ibu ya. Saya berharap orang mau belajar, bukan emosian. Oke, kita tundukkan kepala lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya kami akan diberkati dengan firman kebenaran, yang pastinya akan mencerahkan setiap kami yang mendengar. Biarlah kami belajar untuk tidak mengeraskan hati, untuk menerima kebenaran apa adanya, sesuai kehendak Tuhan. Tuhan urapi mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, malam ini adalah sesi ke-6, Injil Lukas. Sabat dibatalkan. Saudara, Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 11. Coba kita baca ya, saudara ya. Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 11. Ingat, kalau kita baca harus sesuai konteks, saudara, ya. Baik, saya bacakan. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Kan peraturan begitu tuh. Tapi Daud melanggarnya." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Apa artinya anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat? Artinya hari Sabat itu, peraturan-peraturan itu ada jauh di bawah Sang Tuan. Dan sebenarnya yang memberikan semuanya itu kan Tuhan Yesus sendiri. Peraturan ini, peraturan itu, Sabat, Taurat, kan begitu ya. Oke, saya share lagi screen-nya. Ya, jadi peristiwa pertama yaitu di ayat 1 sampai 5, murid memetik gandum pada hari Sabat. Ya, jadi prinsip yang diajarkan di sini adalah kebutuhan manusia lebih penting daripada aturan-aturan. Hukum itu dibuat untuk kebaikan manusia, bukan untuk mengekang manusia. Tujuan Sabat adalah berkat, bukan beban. Ingat itu baik-baik. Makanya di ayat 5 sebagai puncaknya Tuhan Yesus berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi tidak heran kalau orang Farisi, ahli Taurat pada marah semua. Kan mereka taat kepada hukum Taurat. Sedangkan Tuhan Yesus mengaku, ia adalah Tuhan atas hari Sabat. Klaim ini sangat besar. Artinya Tuhan Yesus adalah pemilik dan penguasa atas hari Sabat itu sendiri. Ya, oke kita lanjutkan. Peristiwa kedua ayat 6 sampai 11. Saudara. Saya bacakan ya. Mulai dari ayat ke-6. Pada suatu hari Sabat yang lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Mungkin stroke ya, saudara. Karena laki-laki kalau kena stroke yang lumpuh kan bagian kanannya. Ayat 7, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Ayat 8, tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat?
berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya. Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Sudah ditunggu-tunggu, saudara. Ini kalau menyembuhkan orang sakit, melanggar aturan sabat lagi. Jadi begitu Tuhan menyembuhkan, mereka meluap marahnya. Inilah orang-orang yang lebih mementingkan liturgi, syariat dibandingkan hidupnya manusia. Makanya mereka ini tidak punya kasih. Orang yang agamawi begini tidak punya kasih. Ini ahli Taurat dan orang Farisi ini mabok agama, saudara. Jadi nolong orang saja disalahkan sama dia karena pada hari Sabat. Ya, coba kita kembali ke slide dulu. Ya, jadi mereka mulai merencanakan sesuatu tindakan terhadap Tuhan Yesus. Itu, saudara. Baik, kalau kita membahas secara khusus, mengapa sih terjadi demikian ini? Sabat dalam Perjanjian Baru itu seperti apa? Jika yang dimaksud adalah sabat sebagai ketetapan hukum Taurat yang mengharuskan orang percaya beribadah pada hari tertentu saja dengan segala larangannya, maka Perjanjian Baru mengajarkan bahwa orang percaya tidak lagi berada di bawah kewajiban tersebut. Yang ditekankan adalah hidup beribadah kepada Tuhan setiap hari, bukan cuma hari Sabat. Ya, tentang hal itu poin yang pertama, saudara. Jangan biarkan orang menghakimi kamu soal hari Sabat. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 17, saudara. Coba perhatikan baik-baik. Karena itu janganlah kamu memberi orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, maksudnya halal haram. Atau mengenai hari raya, kok nggak merayakan hari raya tertentu, bulan baru ataupun hari Sabat. Jangan kamu mau kalau ada orang menghukum kamu atau menghakimi kamu dengan itu, alasan-alasan itu. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi yang dimaksud Sabat yang sebenarnya aturan-aturan Taurat yang sebenarnya itu cuma bayangan. Wujudnya, faktanya adalah Kristus. Makanya ketika Kristus datang, bayangan itu sudah tidak penting lagi. Itu adalah pengenalan akan Allah yang benar, Tuhan yang mana. Ya. Paulus menjelaskan bahwa Sabat adalah bayangan yang menunjuk kepada Kristus. Jadi bukan lagi kewajiban yang mengikat umat percaya. Ya, ini Kolose 2 ayat 16 sampai 17 ini sangat jelas. Dalam bahasa sederhana gini, kamu jangan mau dihakimi orang, diancam-ancam kalau nggak melakukan ibadah hari Sabat saja, tidak melakukan aturan Sabat, makan yang halal haram, tidak taat, gitu-gitu, saudara. Tidak berlaku. Poin nomor 2 tentang Sabat. Hari tertentu bukan lagi kewajiban rohani. Ya, perhatikan baik-baik nih. Roma pasal 14 ayat 5 sampai 6. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang berpegang pada pendiriannya sendiri. Kenapa, saudara? Karena hal itu tidak penting. Ya, orang percaya diberi kebebasan untuk menghormati Tuhan tanpa diwajibkan pada hari tertentu saja. Tapi kalau orang percaya yang cinta Tuhan, dia akan beribadah dalam seluruh hidupnya. Karena setiap hari-harinya Tuhan, bukan cuma hari Sabat. Fakta-fakta ini ada jelas di depan mata. Kalau orang tidak percaya, ya memang tidak cinta Tuhan. Ya. Poin nomor 3. Istirahat yang sejati. Itu sebenarnya, soal Sabat itu sebenarnya ada di dalam Kristus. Ya, di Ibrani 4 ayat 3, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian itu. Itulah perhentian yang sebenarnya, Sabat yang sebenarnya, yaitu di dalam Kristus, saudara. Ya,
Makanya Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus dengan jelas sekali mengatakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi perhentian Sabat yang sejati bukan pada suatu hari tertentu, di dalam seminggu itu bukan, melainkan hubungan kita dengan Kristus. Sebenarnya itu cuma pengenalan di awal satu hari, tapi setelah Tuhan Yesus datang, setiap hari. Berhenti itu bukan berhenti di hari tertentu ternyata. Karena wujudnya adalah Kristus, berhenti pada Tuhan Yesus. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Poin nomor 4. Ibadah orang percaya itu setiap hari. Lukas pasal 9 ayat 23. Setiap hari ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu syaratnya kalau mau ikut Tuhan Yesus. Bukan cuma hari Sabat, setiap hari. Ya. Roma 12 ayat 1 jelas itu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup. Yang setiap hari, setiap saat hidup. Yang bagaimana? Yang kudus, berkenan. Kan itu maksudnya. Nah, nanti dibaca lengkapnya, Saudara. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, ya. Jadi ibadah yang sebenarnya itu bukan kegiatan suatu hari tertentu, tetapi penyerahan hidup kita untuk Tuhan setiap hari, setiap saat. Poin nomor 5, Saudara. Jemaat mula-mula itu beribadah setiap hari. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya, ini perkembangannya begitu. Jemaat mula-mula, gereja mula-mula. Mereka tidak membatasi penyembahan kepada satu hari tertentu. Tidak, Saudara. Dan itulah ibadah yang sebenarnya. Ya. Jadi kesimpulannya Perjanjian Baru tidak mewajibkan orang percaya memelihara Sabat sebagai hukum Taurat. Karena Sabat adalah bayangan yang digenapi oleh Kristus. Itu Kolose 2 ayat 16 sampai 17 ya. Kalau lagi pula hukum Taurat sudah dibatalkan dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya. Efesus 2 ayat 15 itu, Saudara. Jadi saudara catat eh, ayat-ayat ini supaya kalau orang bertanya, ini dasarnya ada. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi memang dibatalkan. Ya. Makanya orang percaya zaman sekarang tidak lagi mengharuskan sunat, tidak lagi mempersembahkan korban bakaran, tidak lagi melakukan ritual bulan baru, hari raya tertentu, ya kan? Tidak, seperti orang Yahudi, tidak, ya, karena sudah dibatalkan. Termasuk di dalamnya ada aturan persepuluhan buah sulung dan itu batal semua, Saudara. Yang ada sekarang adalah persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Jadi kalau mau mempersembahkan dana, tidak tidak boleh hitung-hitungan, berapapun boleh, ya, gitu. Nah, orang percaya bebas mengenai hari tertentu, tidak terikat oleh hari tertentu. Kenapa? Karena perhentian sejati itu ada di dalam Kristus. Ayatnya ada semua, saudara bisa baca secara lengkap nanti. Karena itu, ibadah Kristen bukan hanya satu hari dalam seminggu, melainkan kehidupan, seluruh kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap harinya. Ya, itu tentang Sabat, saudara. Di ayat 12, Lukas pasal 6 ayat 12, di situ Tuhan Yesus memanggil kedua belas rasul. Ya, tapi sebelum itu ia berdoa semalam-malaman kepada Bapaknya sebelum memilih itu. Ya. Dan inilah 12 rasul. Ada daftarnya ini, Saudara. Pelajarannya adalah Allah sering memilih orang-orang biasa untuk mengerjakan perkara-perkara besar. Ya. Dan rupanya kita diajar untuk berdoa lebih dahulu sebelum mengambil keputusan penting. Jadi keputusan yang kita ambil melibatkan Tuhan. Tanya Roh Kudus.
Jangan asal bertindak. Ya, oke. Nah, jadi oke berikutnya. Di ayat 17 sampai 19 itu Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Ya, di ayat 17-nya jelas tuh. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Makanya terkenal dengan istilah khotbah di tempat datar. Itu sebenarnya ayat 17 sampai 49 lengkapnya. Ya. Dan ini memiliki kesamaan dengan khotbah di bukit, yaitu Matius 5 sampai 7, pasal 5 sampai pasal 7. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ayat 20 sampai 23, itu adalah 4 ucapan bahagia. Saudara. Ya, nanti dibaca. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Yang dimaksud miskin di sini bukan orang yang miskin secara ekonomi saja. Miskin ini adalah orang yang membutuhkan Tuhan. Itu miskin. Ya, maksudnya konteksnya ini adalah itu. Berbahagialah orang yang miskin, merasa tidak punya apa-apa, merasa butuh Tuhan. Ya, ucapan bahagia yang kedua adalah berbahagialah yang lapar, yaitu yang merindukan kebenaran dan pemeliharaan Allah. Yang berbahagia yang itu. Ya. Yang ketiga, berbahagialah orang yang 22 saya bacakan. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Jadi kita justru bahagia kalau orang mengucilkan kita karena kita ikut Tuhan Yesus, karena kita mengajarkan yang benar. Itu berbahagia, ya. Nah, yang keempat, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Nah, gitu Saudara, ya. Murid sejati memang sering mengalami penolakan dari dunia ini. Sebab kerajaan Allah membalikkan prinsip-prinsip dunia ini. Itu penyebabnya. Di samping itu ada 4 ucapan celaka, Saudara. Yaitu mulai ayat 24 itu, Saudara. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Saudara, kalau baca Alkitab, hati-hati, jangan satu ayat, nanti salah mengerti. Kita lanjutkan dulu ya. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Ini kita harus mengerti konteksnya ini. Bukan berarti kalau seseorang kaya atau tertawa atau kenyang atau dipuji orang itu adalah dosa. Bukan, bukan itu maksudnya. Masalahnya adalah merasa tidak membutuhkan Allah. Ya, biasanya orang yang kaya raya udah lupa Tuhan dia. Ya. Nah, terus menganggap kenyamanan dunia sebagai tujuan akhir. Ya, jadi mengutamakan dunia ini, makanya ada 4 macam celaka. Celaka orang yang kaya tapi egois. Celakalah orang yang puas tapi tidak takut Tuhan. Celakalah orang yang tertawa karena dia akan menderita nanti. Tertawa di bumi, tidak takut Tuhan. Ya, konteksnya itu. Jadi ini akan kelihatan nanti pada waktu penghakiman terakhir. Ayat 27 sampai 36. Ini adalah prinsip-prinsip yang tidak pernah diajarkan oleh dunia ini. Apalagi oleh agama tidak pernah. Ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ini cuma Tuhan Yesus yang mengajar. Kalau yang lain kan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Kan prinsip dunia ini begitu ya.
Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini eh ini tidak pernah ada ini, so. Ini radikal sekali. Ayat 29, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga yang mengambil jubahmu. Berikan kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, ayat 31 ini sangat penting. Ini disebut golden rule. Biasanya orang mengajar begini, kamu jangan buat jahat kalau tidak mau orang lain jahat terhadap kamu. Jadi aturannya negatif, pakai kata jangan. Tapi Tuhan Yesus memakai kata positif. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi kita bukan dilarang ini itu, tapi perbuatlah kepada orang lain seperti engkau mau orang lain itu berbuat kepadamu. Nah, ini golden rule-nya, ya. Kenapa demikian? Ayat 32-nya dijelaskan di situ. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Apa lebihnya? Semua orang juga begitu, orang jahat juga begitu. Ya, karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ya, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Nah, itu saudara. Nanti saudara bisa baca sampai akhir. Tapi ayat 36-nya itu bagus. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Itu saudara. Jadi kita itu diminta Tuhan supaya menjadi seperti Bapa. Kalau di Matius pasal 4, pasal 5 ayat 48, kan Tuhan berkata, oleh sebab itu kamu harus sempurna. Seperti Bapamu yang di surga sempurna. Senada ini, saudara. Ya, gitu. Jadi, kasih Tuhan itu bukanlah reaksi terhadap perlakuan orang lain, tetapi cerminan karakter Bapa. Sebab kalau reaksi terhadap perbuatan orang lain, jahat dibalas jahat. Tapi kalau itu cerminan karakter Bapa, maka itu luar biasa. Saudara jangan salah mengerti ya. Kalau ada dua kejadian, satu kejadian, pelaku kejahatan dan korbannya. Kita bukan menerapkan, kalau gitu buatlah jahat terus, pipi kiri dikasih, pipi kanan dikasih. Bukan gitu loh, saudara. Kasih itu ada unsur keadilan juga. Kalau si jahat ini merugikan korban ini, maka kita harus bela korbannya, bukan si jahatnya. Jangan terbalik ya. Kita membela yang lemah, korbannya ini. Tetapi kita tidak boleh punya hati yang jahat, harus adil gitu. Itu harus dicamkan. Sebab kalau cuma baca beberapa ayat, ntar salah mengerti dan bingung mungkin. Disuruh mengasihi musuh. Berarti nggak usah, kalau ada orang yang salah, nggak usah dituntut, nggak usah diminta keadilannya, bukan itu. Ya, intinya bukan itu. Intinya adalah kita tidak boleh punya hati yang jahat. Penuh kasih, tentu saja adil. Nah, gitu ya. Oke. Di ayat 37 sampai 42 itu tentang menghakimi, Saudara. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Gitu, Saudara. Tidak seorang pun di antara kita yang akan lolos dari ukuran itu. Ayat 38 jelas tuh. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, ini masalah. Banyak orang mengukur orang lain, menunjuk orang lain, jangan begini, jangan begitu. Sementara dirinya sendiri, kalau diukur dengan ukuran yang sama, jauh lebih parah dari yang dia tunjuk. Ini terjadi banyak ini.
Orang yang fasik itu begitu. Menunjuk orang lain, padahal dirinya sendiri sumber kejahatannya. Ya, jadi ayat 41 bagus nih. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Orang suka melihat kesalahan orang lain, padahal dirinya sendiri salah. Dia tidak bisa mengetahuinya. Kan begitu. Ya. Evaluasi diri sendiri dulu sebelum mengoreksi orang lain. Rendah hati dulu sebelum melayani. Ya, ini bukan apa? Bukan berarti kita tidak boleh menilai. Justru kita harus bisa menilai, membedakan mana benar, mana salah. Sebab jika tidak, kita bisa ditipu oleh si jahat. Kita harus bisa membedakan yang ini salah, yang ini benar. Dan itu artinya bukan menghakimi. Kalau menghakimi itu konteksnya menghukum. Ya, ingat ya, kita harus bisa membedakan, oh yang ini salah, yang ini benar. Harus bisa. Tapi tidak boleh punya hati yang jahat untuk menghukum seseorang. Ya. Nah, ayat 43 sampai 45 itu tentang pohon dan buahnya. Ya. Prinsip kerajaan Allah itu begini loh. Setiap pohon dikenal pada buahnya. Begitu. Ya. Sama dengan apa yang keluar lewat mulut, itu asalnya dari hatinya. Buah menandakan perbuatannya. Ya. Menunjuk pada perkataannya, perbuatan, karakternya, gaya hidupnya. Kelihatan buahnya itu. Apa yang keluar lewat mulut mencerminkan hati. Karena itu perubahan sejati itu dimulainya dari hati. Bukan cuma perilaku luarnya yang tampak saja. Justru asalnya dari hati. Ya. Dan dari apa yang tampak kita akan tahu isi hati seseorang. Dari buahnya kau akan tahu pohonnya. Itu saudara. Nah, di ayat 46 sampai 49, di sini jelas nih saya bacakan dulu ya. Ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ini seperti orang yang mabok agama, saudara. Panggil Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan perintah Tuhan. Nah itu, ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ya sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Kuat banget berarti. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Yaitu orang yang melakukan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ayat 49, sedangkan akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ya sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi, orang yang bijaksana adalah yang mendengar firman serta melakukannya. Orang yang bodoh adalah orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya. Makanya ketika badai datang, beda hasilnya. Bedanya jauh sekali, saudara. Yang satu rumahnya kokoh, yang satu rumahnya hancur, hanyut oleh badai. Ya. Nah, kesimpulan dari Lukas pasal 6 ini, saudara, Yesus itu memiliki otoritas ilahi. Ia yang ia adalah Tuan dari hari Sabat, saudara. Ia adalah Tuan dari hari Sabat. Bukan sekedar rabi, bukan sekedar guru, bukan sekedar nabi, ya lebih dari itu. Ya. Poin nomor dua, kerajaan Allah seringkali membalikkan nilai-nilai dunia ini. Makanya ada saja orang yang tidak suka. Tentunya. Murid sejati memiliki kasih yang luar biasa, yang supranatural itu. Bagaimana mungkin seseorang mengasihi musuhnya?
Kalau bukan murid sejati Tuhan Yesus. Poin nomor 4, hati lebih penting dari penampilan luar. Buah kehidupan mencerminkan kondisi hati seseorang. Ya. Yang kelima, ketaatan adalah bukti pemuritan, kemuritan. Murid itu ciri-cirinya adalah taat kepada gurunya, bukan cuma mendengar firman, tapi melakukannya. Ya, jadi pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan harus dibuktikan melalui hidup yang taat, penuh kasih, dan berakar kuat pada firman-Nya. Jangan cuma lewat mulut saja. Begitu ya, saudara ya. Jadi kita sudah melihat dasar-dasarnya bahwa perjanjian lama itu adalah bayangan. Hanya bayangan yang akan datang. Sedangkan perjanjian baru, Kristus adalah wujudnya. Jadi kita sekarang sudah mengerti kenapa ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Karena yang lama sudah kadaluarsa, yang harus digantikan yang baru. Tapi itu bukan berarti yang lama dihapus atau dibuang, bukan itu maksudnya. Perjanjian lama dipakai sebagai pengenalan akan Allah. Progresif terus sampai Sang Mesias itu datang. Maka ia yang menyatakan kehendak Bapa. Makanya semua hukum yang dihukum Taurat disempurnakan. Padahal hukum Taurat sudah berupa hukum yang dari Tuhan juga. Tetapi orang-orang salah menggunakannya. Makanya dibatalkan diganti kasih karunia. Yaitu Taurat yang disempurnakan. Begitu, saudara. Ya, jadi eh, kita hidup zaman sekarang ini, zaman anugerah ini, tidak boleh terikat oleh hari-hari tertentu. Ya, itu ingat tuh. Tidak boleh terikat dengan liturgi-liturgi tertentu. Tidak boleh. Kita itu bebas di dalam Tuhan. Makanya ibadah tidak boleh dibatasi pada hari tertentu, jam tertentu, ya, cara-cara tertentu. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi tanpa batas. Penyembahan sejati atau ibadah yang sejati itu dilakukannya setiap saat selama kita masih hidup. Jadi bukannya apalagi cuma hari Sabat, ya, bukan begitu. Ibadah sejati mempersembahkan seluruh hidup kita yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Gitu, saudara. Ya. Oke, bisa kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kalau ada, silakan raise hand kalau mau bertanya. Baik, yang pertama Ibu Mariana. Sebentar, saya buka dulu. Udah Pak, saya kan bisa buka sendiri. Oh iya, iya. Silakan. Pak, kan ibadah itu kapan saja boleh ya Pak ya. Ya, Berarti kalau misalnya kalau ada perasaan terintimidasi, waduh minggu ini saya nggak ke gereja nih, itu merasa terintimidasi, merasa bersalah itu sebenarnya tidak boleh ya Pak. tidak boleh. Ya. Asal Hmm. nggak ke gerejanya itu bukan gini. Malas aku, nah ya Oh itu salah iya, sendiri. iya, Tapi iya, kalau ada situasi emergensi atau iya, situasi di mana kita mau menolong orang, iya, pokoknya itu pun ibadah, Bu. iya, Memangnya ibadah cuma di gereja, kan enggak. iya, Nah, itu iya mindset Pak. itu mesti dibongkar tuh. Ibadah itu di mana saja. Itu sebabnya saya pesan kepada pelayan Tuhan di GMM, Ya karena, jangan pernah menghakimi ya, ya. sesamamu pelayan. Kadang-kadang itu kok nggak rajin, jangan Hmm, pernah melakukan itu. hmm, Dia nggak rajin minggu ini, tapi kan dia melakukannya malam hari mungkin. iya, Dia di luar sana saya utus untuk ini, untuk itu. Ibadah itu tidak hanya di gereja, iya ya, Pak. gitu. Karena beberapa waktu yang lalu tuh masih ada perasaan kayak terintimidasi kalau tidak kayak ada yang kurang gitu Pak. Jadi nggak boleh. Nggak boleh. Lagi Iya, pula, paham. Oh, ya. lagi pula hari ini kalau hari Minggu tidak ke gereja masih bisa mengikuti lewat online. Online, ya. Beda sama dulu kan? Iya, iya Pak. Iya. Iya Pak. Justru orang yang rajin ke gereja, tetapi hari biasanya dia jadi penjahat, itu justru lebih parah. Makanya setiap hari, setiap saat kita melayani Tuhan dalam bidang apapun. Gitu, Bu. Ya, ya udah Pak. Oke. Terima kasih aja Pak. Oke. Ya, Terima Tuhan kasih ya berkati. Pak ya. Ya Tuhan Tuhan berkati. berkati juga. Baik, malam ini tidak ada yang bertanya rupanya. Oh, Pak Bas. Boleh, silakan Pak Bas.
Ya, shalom Pak. Shalom. Maaf Pak tadi agak telat. Nggak apa-apa. Silakan, Ya, Pak. tapi ada hal tadi yang Bapak sampaikan mengenai Kolose 3 ya. Kolose 3, Kolose 2 ayat yang ke-16. Ya. Di sana kan ada kebenaran menyampaikan bahwa karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini Pak soal makanan ya. Ya. Nah, ada beberapa perdebatan di antara umat Kristen begitu soal makanan, misalnya soal buah ini Pak. Ya. Misalnya buah dari saudara kita agama seberang ya. Misalnya ada buah yang dipersembahkan itu kalau di ibadah mereka itu kan ada buah-buah gitu Pak. Ya, ya. Nah, ada yang bertanya apakah kita sebagai umat Kristiani, umat Kristen boleh makan itu atau tidak gitu Pak. Ya, nah itu perlu kita pahami dengan baik Pak, supaya juga kita sebagai umat Kristen memahami. Karena berdasarkan ayat ini tadi Pak, tidak boleh kita dihukum. Nah, tentunya juga mengenai darah ini menjadi perdebatan juga di antara umat Kristen, juga ada yang mengatakan boleh makan darah, ada yang mengatakan juga tidak boleh Pak. Nah, kira-kira bagaimana Pak untuk kita sampaikan ini kepada umat Tuhan supaya dipahami dengan baik sehingga di antara Kristen itu tidak terjadi perselisihan yang tentunya baik. tidak menjadi dekat. Itu Pak. Yang kedua nanti ada Pak. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus dan jawabannya ada di Alkitab secara eksplisit lagi. Secara eksplisit ini jawabannya, ya. Jadi Rasul Paulus menulis bahwa kalau ada makanan dipersembahkan kepada berhala, boleh makan atau tidak kita? Nah, sebenarnya makanan itu tidak bisa menajiskan kita. Ya. Makanan apapun dimakan tidak bisa buat kita najis. Tetapi, ada tetapinya. Kalau kita makan makanan yang dipersembahkan berhala, lalu ada teman kita tersandung. Kok begitu? Nah, kita jadi berdosa. Kita berdosa bukan karena makan makanannya itu. Kita berdosa karena menjadi batu sandungan bagi orang lain. Gitu. Nah, itu. Jadi, sebenarnya halal haram, jangan pernah ada orang itu tadi kan menghukum kamu dengan makanan dan minuman, halal haram itu sebenarnya. Gak ada halal haram lagi. Semuanya halal. Tetapi lagi, Alkitab itu lengkap loh. Tetapi tidak semuanya membangun, kata Rasul Paulus. Memang semuanya halal. Tetapi tidak semuanya membangun. Ada yang merusak bahkan. Misalnya, kita makan sembarangan gitu. Halal nggak? Halal yang dimakan. Misalnya, apa ya? Gula deh, gula. Gula halal atau haram? Halal. Tapi minum banyak setiap hari sehingga sakit diabetes. Nah, itu dosa nggak? Dosa. Itu dosa. Dosa berat itu. Nah, masalahnya orang sudah tahu tapi terus saja ya dosa dong berarti. Jadi itu artinya begitu, bukan halal haram sebenarnya. Apakah yang kulakukan ini Tuhan berkenan atau tidak? Nah, begitu gantinya. Kalau tidak berkenan ya jangan dilakukan. Soal penyembahan berhala tadi, masakan buah atau masakan sudah dipersembahkan untuk ritual tertentu, boleh makan nggak? Ya kalau makan itu nggak membuat kita berdosa, tetapi orang lain lihat, ya kamu kok begitu. Nah, pengertian mereka salah, menjadi batu sandungan kita. Lebih baik aku tidak makan, kata Rasul Paulus. Tapi kalau di lingkungan yang mereka sudah dewasa semua tahu, ya nggak ada masalah. Sebenarnya begitu ya. Tapi kalau saya menghindari supaya tidak jadi batu sandungan. Gitu. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak buat jawabannya. Yang kedua yang menjadi pertanyaan saya Pak mengenai soal menghakimi Pak. Ya. Nah, kita kalau lihat saat ini di media sosial Pak, di antara pendeta si A, pendeta si B Pak, saling mengatakan pendeta si A sesat, pendeta si B juga mengatakan sesat. Nah, sehingga orang yang mendengarkan pun bingung Pak, yang mana ini pendeta yang benar ini? Jadi
eh, tidak jarang Pak saya sering dengar mereka akhirnya itu tawar hati tentang kekristenan Pak, bahkan termasuk ajaran dari hamba Tuhan tersebut gitu Pak. Nah ini bagaimana kita bisa menjelaskan kepada jemaat. Terima kasih Pak. Baik. Ini sekali lagi ini sangat penting. Banyak orang salah mengerti tentang jangan menghakimi. Jangan menghakimi itu jangan menghukum. Kalau misalnya saya nih, kalau saya tahu ajaran itu sesat gitu. Kalau saya diam saja saya berdosa di hadapan Tuhan. Justru saya harus buka itu sesat. Nah, itu bukan menghakimi. Itu membuka kebenaran. Kalau menghakimi itu dendam dengan sifat negatif itu, mau menghukum. Nah, itu beda. Kita harus selamatkan banyak orang dari kesesatan, itu harus. Nah, setiap jemaat harus bisa membedakan mana benar, mana salah. Jangan takut ngatain, itu salah, kau jangan ke situ. Jangan takut itu. Itu harus bahkan, kewajiban kita untuk memberitahu mana yang benar, mana yang salah. Jangan dibiarkan orang lain disesatkan. Kita dosa banget itu. Dengan alasan nggak boleh menghakimi. Nah, itu pengertian yang salah itu. Nggak boleh menghakimi itu tidak boleh menghukum. Kita bukan hakimnya. Tapi kita harus selamatkan banyak orang supaya tidak ikut tersesat. Nah, kalau kita teliti Alkitab, itu firman Tuhan bilang apa? Kamu keturunan ular beludak. Wah, itu lebih parah lagi itu. Iblis bapakmu itu. Waduh, itu lebih parah lagi itu. Bukan nggak boleh. Kalau kita untuk menyelamatkan banyak jiwa, jelas boleh. Tapi kalau untuk dendam pribadi atau maksud jahat ya tidak boleh. Itu menghakimi namanya. Tapi kalau menilai harus bisa. Makanya kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, berubahlah menurut pembaharuan budimu. Akal budinya dirubah oleh kebenaran ya. Kenapa? Supaya kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah. Supaya kamu bisa membedakan yang mana kehendak Allah. Yaitu yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Harus bisa membedakan. Nah, itu bukan menghakimi. Begitu, Pak. Iya, terima kasih Pak. Masih bisa satu lagi nggak Pak? Boleh, 3 saja ya. Jangan 20, nanti kebanyakan. Iya menarik ini Pak, soal hari ya Pak ya. Kita Ya, tahu di dalam kekristenan itu ada dua momen yang penting. Pertama Natal, kedua itu Paskah. Nah tadi saya pahami yang Bapak maksud, di mana sebenarnya ibadah itu setiap hari. ya, Ya, tidak ada hari tertentu yang istimewa. Nah, kalau seandainya kita istilahnya aplikasikan di Natal dan Paskah itu seolah-olah jadi istimewa gitu, Pak. Bahkan ada istilah Kristen Natalan, jadi baru pergi ke gereja kalau Natalan baru rame. Demikian juga di Paskah, Pak. Kipas ya. Kristen Paskah. Di hari Minggu yang lain, di ibadah lain sepi gitu, Pak. Bahkan nggak datang gitu, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak, kita untuk menyampaikan kepada umat Tuhan. Makasih Pak. Baik. Sebenarnya Paskah dan Natal itu kan peringatan ya. Peringatan ini tidak dilarang, tapi juga tidak ditulis di Alkitab. Artinya kalau dilakukan dengan benar ya boleh, tapi kalau dilakukan dengan niat yang lain itu salah. Gitu. Tapi kalau yang dimaksud oleh Kolose tadi, itu hari raya yang lalu. Yang seperti itu loh, seperti misalnya Pondok Daun. Itu sudah berlalu, apa hubungannya kita dengan Pondok Daun? Itu kan orang Israel. Memperingati apa lagi ya? Paskahnya Perjanjian Lama. Memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Lah masa kita memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir, wong kita bukan orang Israel. Nah, kan nggak cocok. Tapi kalau memperingati eh, Natal, Paskah, menurut saya tidak masalah sih. Seperti perjamuan kudus malah Tuhan yang suruh. Ya kan? Tuhan yang perintahkan untuk mengingat akan aku. Kan gitu loh. Nah, itu. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak buat jawabannya. Oke. Iya, Tuhan makasih berkati. Pak. Tuhan berkati Pak, sama-sama Pak. Berkati. Baik, Ibu Meme, silakan. Selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak untuk pencerahannya malam ini. Saya mau tanya ini Pak, ini simpel aja, ini dalam pikiran saya aja ya Pak ya. Ya, Ya Pak, dari Matius, Markus, dan malam ini kita sampai Lukas gitu ya Pak. ya, Dalam sejarahnya kan kita belajar tentang Yesus nih. ya. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah Alkitab mencatat bahwa Yesus mempunyai saudara kandung ya Pak ya? Ya,
Ya, Alkitab mencatat. Nanti nanti kita akan bahas sesi-sesi mendatang. Oh, sesi akan mendatang web. Iya, ya, Ya, oke, oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Wiglo. oke, Salam. baik. Tuhan Lalu, kati. memberkati. Jadi, jadi Tuhan Yesus memiliki saudara, tapi tentu saja bukan saudara sedarah ya. Maksudnya kan Tuhan Yesus lahir bukan karena perkawinan. Nah, tapi setelah itu Maria masih melahirkan beberapa anak lagi. Begitu ya. Oke, berikutnya Pak Irwan, silakan. Shalom Pak Wino, maaf Shalom. on kamera. Pertanyaan saya adalah, saya melihat semua ini sepertinya mikul salib, menjadi sempurna, berlomba-lomba. Sepertinya saya kadang-kadang merasa sangat berkurang, Pak. Tidak memenuhi level yang dimaksud semua ini. Jadi bagaimana kalau seseorang itu merasa bahwa saya ini tidak sempurna, tidak to the level diharapkan oleh Tuhan Yesus misalnya. Oke, Bagaimana kita melihat diri kita gitu sudah. oke, baik. Jadi begini, prinsipnya itu yang diberi banyak dituntut banyak. Jadi jangan membandingkan kita dengan orang lain. Aduh, aku belum mencapai seperti si A, sudah khotbah seluruh dunia misalnya gitu. Nggak boleh, Pak. Karena setiap orang talentanya beda-beda. Beban yang ditaruh dalam diri kita beda-beda. Jadi kita pikirkan bahwa apa yang bisa kita lakukan hari ini sebaik mungkin, itulah yang kita persembahkan. Kalau yang di luar kita tidak dituntut oleh Tuhan. Jadi kita Jadi tidak perlu. perasaan kekurangan itu sebenarnya mestinya tidak ada gitu Pak. Maksudnya Bukan tidak ada. Kalau kekurangan itu membandingkan dengan orang lain yang tidak bisa kita lakukan, nah itu nggak perlu. Tapi kalau kekurangannya gini, aku mestinya bisa lebih baik. Yang itu belum kulakukan, yang ini belum kulakukan. Nah, itu bisa. Itu benar. Oke. Gitu. Ya. Baik Pak. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang kita bisa lakukan, mana yang di luar kendali kita. Kalau yang di luar ya nggak usah dipikirkan lah. Yang di dalam kendali kita yang di depan kita. Mestinya aku bisa lebih baik. Nah, itu dia, itu celah tuh. Harus kita Jadi lakukan. menjadi sempurna seperti Ya, ya. ya Oke. harus Baik Pak. perbaikan terus, menyempurnakan diri terus. Kalau itu ya harus. Ya. Baik Pak. Ya, Terima kasih oke. Pak. God Ya, bless. God bless. Berikutnya tinggal satu. Tunggu ini Samsung ini siapa ya? Pak Payaman ya? Oh, silakan Pak Payaman. Silakan. Terakhir ya. Shalom semalam. Ya, Shalom. Bisa Pak, bisa dengar. Silakan. Jadi yang Putus-putus Pak. Mungkin nggak usah pakai video Pak. Videonya saja dimatikan. Suara, ya. Coba. ya. Ya, jelas. Shalom, selamat malam Bang. Shalom, selamat malam. Jadi kalau kita kan beribadah hari Minggu, sementara Sabat hari Sabtu. Nah, Hari Sabtu kita ada jadi ibadah juga Pak. Ibadah pemuda, ibadah komunitas pria wanita, ada juga Pak. Ada doa pagi, ada doa malam, ada Pak. ya benar Pak. Cuma secara umum bahwa dunia ibadah hari Minggu yang Ya, selalu ya. ya. Itu bagaimana latar belakang terjadinya sehingga dunia menjadi hari Minggu dipilih sebagai Oke, baik, baik. Kalau kita baca Alkitab, Pak, murid-murid Tuhan Yesus, ketika Tuhan sudah bangkit dan naik ke surga, murid-murid berkumpul di hari apa? Mereka selalu berkumpul di hari pertama di minggu itu. Bukan hari ketujuh, hari pertama. Hari pertama itu hari Minggu, Pak. Simbol kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus bangkit di hari Minggu, kan? Jadi mereka jemaat mula-mula ibadahnya di hari pertama minggu itu. Perjamuan kudus dan sebagainya. Itu salah satu penjelasannya. Kalau secara historical, ya bisa saja secara sejarah gereja menentukan hari Minggu bisa. Nggak apa-apa, karena para rasul juga hari Minggu ketemunya. Begitu, Pak.
Ya Pak. Satu lagi Pak ya, Ya, boleh. sering kita juga dengar dalam khotbah ataupun pengajaran firman kebenaran dan kebenaran firman. Apakah ini sama? Ya, artinya kalau kita hubungkan dengan hukum DM dengan MD seperti tidak sama gitu Pak. Makasih Pak. Oke. Firman kebenaran itu adalah Alkitab, Pak, maksudnya. Firman kebenaran. Ya. Ya, Kalau kebenaran firman itu kayaknya frase suatu kalimat ya. Misalnya, kebenaran firman Tuhan itu tidak perlu diragukan. Nah, kan beda itu, Pak. Itu suatu frase aja, bentuk kalimat aja. Tapi kalau kita yang dimaksud adalah Alkitab, yang benar adalah firman kebenaran. The word of truth. Gitu, Pak. jadi firman kebenaran ya Ya, boleh dikatakan Alkitab utuhlah gitu Pak ya. ya, ya, Sementara kebenaran firman deskripsi daripada Alkitab ini begitu kira-kira. ya, betul. Kebenarannya, Iya, kebenaran firman. firman, gitu. Iya. Ya, Oh, ya. Ya, makasih Pak. Shalom Pak. oke, shalom, Tuhan berkati. Habis malam ini tidak ada pertanyaan lagi. Cepat juga ya. Oke, Bapak Ibu, Saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami sungguh mengucap syukur mendapatkan pencerahan, sehingga kami tidak terintimidasi oleh apapun. Di dalam Tuhan Yesus ada kemerdekaan sejati. Dan kami tahu kami harus beribadah setiap hari, setiap saat. Terima kasih untuk online Bible Study. Kiranya Tuhan berkati program ini sampai selama-lamanya. Tuhan juga berkati semua umatmu dimanapun berada, khususnya peserta online Bible Study ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.